Sin diperlihatkan seorang pemuda bernama Han Dae-sung yang sedang membantai para iblis di neraka dengan sangat kejam. Terlihat iblis penjaga kastil Demon God yang masih bisa bertahan mengancam Han Dae-sung akan memotong tangan dan kakinya untuk dijadikan makanan monster. Dae-sung menimpali dengan berkata, kenapa tidak dibuka saja gerbangnya dan dia akan mengampuni nyawa iblis penjaga tersebut. Seketika Dae-sung terkejut karena serangan iblis tersebut yang membuat Dae-sung berpental ke belakang. Seraya iblis penjaga itu berkata, kaulah yang bakal mokat. Tanpa berkata apa-apa, Han Dae-sung langsung melesat melancarkan serangannya dan memotong salah satu tangan iblis penjaga itu. Lalu tiba-tiba keluarlah sosok jiwa api keluar dari samping Dae-sung. Kau sungguh kejam. Aku lebih pilih membunuhnya dengan sekali serang. Iblis itu pun terkejut mendapati tangannya telah terpotong dengan sangat mudah oleh Han Dae-sung. Dia menggerutu karena Han Dae-sung telah berani menantang Demon God. Tiba-tiba Sin diperlihatkan muka iblis yang terlihat bingung dengan kejadian begitu cepat. Ternyata Han Dae-sung telah melemparkan pedangnya yang membuat dada iblis penjaga itu bolong. Dengan wajah arogannya, Dae-sung berkata, kau berisik sekali. Iblis pun tidak percaya apa yang terjadi dan seketika iblis itu mokat. Setelah itu jiwa api yang di sampingnya Dae-sung memperingatinya. Meskipun iblis penjaga mati, Demon God tidak akan membiarkan begitu saja. Dae-sung menjawab, aku tahu. Jiwa api menimpali, kau yakin akan membunuh Demon God dan menjadi penguasa mutlak neraka? Dae-sung menjawab, mutlak, aku tidak tertarik. Jiwa api menimpali lagi, lalu untuk apa kau melawan Demon God? Dae-sung menjawab, sudah 80 tahun sejak aku datang ke neraka ini. Aku melawan banyak monster untuk bisa bertahan. Ternyata tujuan Dae-sung melawan Demon God adalah untuk bertanya, apakah Demon God yang mengirimnya ke neraka ini? Jiwa api pun menimpali, kenapa Dae-sung tidak bertanya langsung dan berlutut di depan Demon God? Dae-sung berkata, tidak akan. Demon God harus membayar harganya karena sudah mengirimku ke neraka dan membuatku menderita. Lalu diperlihatkan Dae-sung telah tiba di depan kastil Demon God. Dia langsung melesat untuk melawan Demon God. Lalu kita diperlihatkan di rumah sakit Korea dan Dae-sung membuka mata dengan berkata dalam hati, apa ini? Dae-sung kebingungan mendapati dirinya bangun di rumah sakit. Dia mengira dia bermimpi di bumi karena dia sering memimpikannya ketika dia masih di neraka. Lalu tiba-tiba ada seorang menjatuhkan nampan berisi minuman dan terlihat seorang wanita parubaya terkejut. Dan Dae-sung pun juga terkejut. Anakku, bangun, ucap wanita parubaya itu yang ternyata adalah ibunya Dae-sung. Dae-sung berkata dalam hati, aku benci mimpi seperti ini. Dae-sung masih tidak sadar dan mengira bahwa ini semua adalah mimpi. Ketika ibunya mulai memeluknya, Dae-sung merasakan perasaan yang nyata. Dia masih tidak percaya apa yang terjadi. Lalu Sin kembali di waktu ketika di neraka. Terlihat banyak sekali iblis di neraka yang terbantai. Dan ternyata itu adalah ulah Dae-sung. Dae-sung berkata, wow, kupikir aku akan mokat. Jiwa api di sampingnya berkata, ini sungguh gila. Aku tidak percaya kau bisa membunuh Demon God. Terlihat kepala Demon God yang sudah tidak ada lagi di lehernya. Jiwa api berkata, karena kau telah membunuh Demon God, sekarang kau adalah penguasa mutlak neraka. Dae-sung tidak menjawab. Lalu tiba-tiba jendela layar muncul dan meminta Dae-sung untuk memilih apakah kau mau kembali ke bumi. Dae-sung bingung dengan maksud dari jendela layar tersebut. Dae-sung awalnya ragu apakah dia akan kembali ke bumi tempat asalnya. Setelah berpikir, akhirnya Dae-sung membulatkan tekadnya untuk memilih yes. Lalu terlihat cahaya yang menyilaukan mata Dae-sung. Sin kembali di rumah sakit Korea. Terlihat seorang dokter sedang memeriksa keadaan Dae-sung dan Dae-sung akhirnya menyadari ini semua nyata dan dia benar-benar kembali di bumi. Dokter berkata kepada ibunya, karena Dae-sung koma cukup lama, maka dia akan butuh waktu untuk bisa bergerak. Dan ibu Dae-sung tidak perlu khawatir karena semua akan baik-baik saja. Ibu Dae-sung sambil membungkuk mengucapkan terima kasih kepada dokter sambil masih menangis terharu. Dokter menimpali, semua ini karena ketulusan ibu. Lalu tiba-tiba Dae-sung berteriak dan mengamuk karena badannya tidak bisa digerakkan. Dan dokter mencoba menenangkan karena masih shock. Dae-sung sampai menggigit tangan dokter sampai berdarah. Dan dia pun terjatuh dari kasur rumah sakit.
Dokter pun memanggil 2 perawat laki-laki untuk mengangkat Daesung ke kasurnya. Daesung masih syok dan mengumpat akan membunuh perawat tersebut. Seketika Daesung terdiam setelah melihat ada di langit sebuah retakan dimensi. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa itu? Wormhole kah? Kenapa ada di sini? Jadi wormhole itu adalah lubang cacing, istilah yang dipakai untuk menyebutkan lubang yang bisa melewati batas ruang dan waktu. Lalu kita diperlihatkan Daesung masih meronta-ronta mencoba melepaskan pegangan dari perawat sambil mencaci maki, dan akhirnya seorang suster menyuntikkan obat bius ke Daesung dan pandangan Daesung mulai kabur, lalu Daesung pingsan. Scene diperlihatkan di TV dengan berita terkini. Seorang pembawa berita dengan ekspresi serius menyampaikan bahwa pagi hari pukul 9 telah terjadi adanya gate di daerah Songpagu, Seoul. Namun pembawa berita menghimbau kepada masyarakat untuk jangan panik karena para hunter akan segera datang untuk menanganinya. Ternyata siaran tersebut berada di rumah sakit tempat Daesung berada, dan gate yang dimaksud adalah gate yang dilihat Daesung sebelumnya. Gate yang sebelumnya dilaporkan muncul di langit ini telah mengeluarkan makhluk-makhluk mengerikan. Di tengah kota, tim pemburu dengan peralatan tempur canggih mulai beraksi melawan monster-monster yang keluar dari gate tersebut. Situasi di medan pertempuran kacau, dengan asap dan reruntuhan terlihat di mana-mana. Lihat seorang ketua tim hunter sedang melaporkan kepada atasannya bahwa mereka akan segera selesai kurang lebih dari 1 jam dalam misi kali ini. Dan terlihat pemimpin mereka yang sedang mengamati dari jauh pertempuran tersebut dari balik jendela. Terlihat Daesung berbaring sedang memikirkan lubang dimensi tersebut. Tiba-tiba datang seorang yang menegurnya dan mengatakan, "Kau benar-benar bangun, men." Daesung merasa tidak kenal lalu berkata, "Siapa?" Orang itu menimpali, "Heh, kau nggak kenal aku?" Daesung merasa tidak asing lalu berkata, "Tidak mungkin, kau Chanho?" Orang itu pun menimpali lagi, "Iya, aku Chanho. Apa kau baik-baik saja? Sudah 10 tahun kau koma." Dalam hati Daesung bertanya-tanya, 10 tahun? Jadi kita diperlihatkan masa lalu, yaitu 10 tahun lalu adalah hari di mana kelulusan SMP Daesung dan Chanho dengan berjalan-jalan di tengah kota. Tiba-tiba tiada angin tiada hujan, Daesung pingsan. Itulah awal mula Daesung koma selama 10 tahun. Yang di pikiran Daesung adalah dia di neraka 80 tahun, tapi kenapa di bumi waktu melambat hanya 10 tahun? Syukurlah, ucap Daesung. "Kau ini bicara apa?" balas Chanho. "Bukan apa-apa," timpal Daesung. Kemudian Chanho menjelaskan keadaan ibunya Daesung. Ketika Daesung pingsan, ibunya harus bekerja 2-3 kali lebih keras agar bisa membayar biaya rumah sakit Daesung. Dan Chanho berkata kepada Daesung untuk tidak usah khawatir untuk pekerjaannya, karena Chanho selaku sahabatnya tidak akan membiarkan sahabatnya dalam kekurangan. Daesung berkata, "Baiklah." Di pagi yang cerah, Daesung dibawa ibunya jalan-jalan keliling rumah sakit sambil menaiki kursi roda dikarenakan belum bisa menggerakkan kakinya. Daesung berkata dalam hati, "Di neraka itu aku bertarung untuk bertahan hidup, tapi kenyataannya di dunia untuk menggerakkan kakiku saja aku tak mampu. Aku adalah si cacat yang merepotkan. Ini adalah kenyataan kejam yang melebihi neraka." Tiba-tiba ibunya Daesung dikejutkan 2 pria yang datang, yang ternyata mereka adalah rentenir yang mencoba menagih hutang langsung karena ibunya Daesung sudah lama tidak bisa dihubungi, dan 2 orang tersebut mengancam akan membunuh jika ibunya kabur. Ibunya Daesung memohon kepada 2 pria rentenir itu agar diberi waktu 1 bulan lagi. Dengan wajah memelasnya, dan salah satu pria menjawab, "Udah berapa kali kamu bilang 1 bulan? Mau berapa kali kamu bilang 1 bulan terus?" Karena sudah geram, seorang dari rentenir itu menampar ibunya. Daesung yang tak tahan dengan semua ini teriak mencemooh. Ibu Daesung menyuruh Daesung untuk berhenti, dan alhasil salah seorang rentenir badan besar mencekik Daesung dan mengangkatnya. Ibunya Daesung memohon kepada rentenir itu untuk melepaskan anaknya karena kondisinya masih sakit. Karena terlalu geram oleh cemoohan Daesung, akhirnya Daesung pun dilempar ke tanah sampai tersungkur, lalu diinjak-injak dan ditendang-tendang. Dan ibunya hanya bisa pasrah atas apa yang terjadi kepada anaknya. Ketika Daesung dipukul dan ditendang, tiba-tiba dia dikagetkan dengan jendela layar yang muncul menawarkan quest. Quest itu adalah quest pertamanya, yakni arrival quest sambutan. Daesung ragu dengan tawaran dari jendela layar, karena waktu di neraka jendela layar juga membantu. Bukan ragu, tapi lebih tepatnya dia nggak mau sesuatu yang berhubungan dengan neraka
masih melekat pada dirinya. Dia terkejut oleh keadaan di mana orang-orang tidak bergerak atau waktu sholat terhenti. Ternyata itu terjadi akibat Daesung telah menerima questnya. Setelah itu kita diperlihatkan detail dari questnya. Nama quest sambutan, kesulitan sangat rendah. Tugas berpindah ke tempat yang ditandai. Waktu 1 jam. Hadiah eliksir penyembuhan Absolute Ruler. Pelaksanaan Jet Body 10%. Kita diperlihatkan lokasi yang harus dituju Daesung dan ternyata sejauh 10 meter. Dia harus bergegas ke tempat yang telah ditandai agar bisa pulih total. Dengan tekad untuk melindungi keluarganya, dia memutar otak supaya sampai ke tempat yang ditandai tepat waktu. Ketika dia merangkak untuk ke tempat tujuan, dia menyadari sesuatu. Jendela layar tidak mengharuskannya untuk bergerak merangkak ke sana, yang artinya dia bisa memakai apapun untuk bisa mencapai tujuan. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kursi roda. Dengan kesusahan dia menaiki kursi roda tersebut dan tidak terasa waktunya akan berakhir. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memutar roda. Akhirnya dia sampai dengan waktu tersisa 1 detik. Daesung mendapatkan eliksir yang diberikan kepada jendela layar dan langsung meminumnya. Ternyata efeknya langsung terasa, badannya Daesung langsung pulih. Bersamaan dengan itu waktu pun kembali normal dan sudah ada petugas yang melerai pertikaian antara Rentenir dan Daesung. Malam tiba. Dalam lamunannya Daesung terkejut karena dipindahkan di dimensi yang bernama Pantheon. Daesung ditugaskan untuk menyelesaikan pelaksanaan untuk menjadi sang absolut. Mungkin ini ada kaitannya dengan neraka karena Daesung telah membunuh Demon King, yang artinya Daesung telah menggantikan Demon King untuk menjadi raja di neraka. Di sini kita diperlihatkan detail questnya. Quest sambutan 2, pemulihan tubuh, kesulitan rendah, tugas hancurkan target tertentu, batas waktu tidak ada, tujuan menguji samsak tinju kulit, hadiah pelaksanaan chip memory Absolute Ruler, pelaksanaan OC plus 30%. Di depan Daesung sudah tersummon seekor iblis yang harus jadi samsak tinju Daesung. Tidak menunggu lama, Daesung langsung mengerahkan boga mentahnya ke arah iblis tersebut. Dilanjutkan quest sambutan ketiga, dan tugasnya Daesung harus lari sejauh 10 km. Daesung langsung berlari, terlihat keringat bercucuran kemana-mana. Setelah menyelesaikan beberapa quest seperti push up dan squat jump masing-masing 1000 kali, dia mengulangi quest-quest tersebut selama 10 hari dan status pelaksanaannya mencapai 55%. Karena Daesung bosan diberikan quest yang itu-itu aja, akhirnya dia meminta quest yang lebih menantang. Lalu quest sambutan ke-10 muncul di jendela layar. Detail quest adalah berlatih seperti kehidupan nyata, kesulitan rendah, tugas menang melawan target yang telah ditentukan, batas waktu tidak ada, tujuan Crying Demon 001, hadiah tonik nutrisi Absolute Ruler kecil kali 1, pelaksanaan Jet Body plus 10%. Dia menatap dengan serius sambil penasaran apa itu Crying Demon yang terdapat pada detail quest. Bersamaan dengan itu, petir yang bergejolak dengan disertai cahaya kebiruan muncul tepat di depan Daesung. Dan muncullah monster yang mengerikan seperti kadal dan mengaum. Dengan wajah tanpa rasa takut, Daesung berkata, "Senang melihatmu di sini. Aku hampir mati karenamu di neraka." Dijelaskan kepada kita kalau ternyata musuh Daesung kali ini adalah monster yang pernah Daesung lawan ketika masih di neraka. Pertarungan pun pecah antara Daesung dan monster kadal merah itu. Dengan aura merah keungu-unguan, monster itu bersiap menyerang dengan hantaman langsung. Ternyata Daesung tidak sempat menghindar dan menerima serangan dari monster kadal merah tersebut secara langsung. Kalau aku terus-menerus menerima serangan seperti ini, tulangku bisa hancur lebur, ucapnya dalam hati sambil menahan serangan iblis itu. Dengan sedikit ancang-ancang akhirnya dia mencoba melesatkan serangan. Namun sepersekian detik tangan monster itu sudah ada di samping Daesung. Jeduar, hempasan yang dilakukan monster itu kepada Daesung sangat kuat, hingga Daesung terhempas tak berdaya ke tanah. Terlihat cairan merah mulai keluar dari mulutnya, yang artinya serangan monster tersebut berhasil memojokkan Daesung sampai seperti ini. Daesung dengan sedikit kesal dia bicara sendiri, "Bajigur, aku dipontang-pantingkan oleh Crying Demon, sangat memalukan." Akhirnya kita diberitahu bahwa monster yang melawan Daesung saat ini adalah Crying Demon. Crying Demon sudah mempersiapkan serangan dua tangannya dan, jedum, Daesung masih bisa menghindar. Crying Demon tak memberikan jeda sama sekali. Serangannya membabi buta, namun pada serangan terakhirnya, Daesung akhirnya tertangkap oleh Crying Demon. Terlihat mulut Daesung mengeluarkan cairan merah. Tak lama setelahnya Daesung tersadar dengan sesuatu.
saat dia dihajar oleh Crying Demon waktu di neraka, dan saat Daesung menghancurkan Crying Demon, tiba-tiba terlihat sayatan-sayatan di salah satu tangan Crying Demon yang digunakan untuk menggenggam Daesung. Lalu apa yang terjadi? Yap benar, tangan Crying Demon terpotong menjadi berkeping-keping, dan terlihat juga Daesung kini sudah memanggil pedangnya. Crying Demon tak bergeming masih mau melawan, lalu dengan sekali tebasan, dia sambil berkata, "Kembalilah ke neraka." Seketika Crying Demon mokat, dan bersamaan dengan itu notifikasi quest terselesaikan muncul. Sin kembali di rumah sakit pukul 9 malam, dengan suasana sunyi sepi, dan seseorang yang membuka jendela. Terlihat cahaya bulan menyinari tepat di wajah Ibu Daesung. Tak lama setelahnya Ibu Daesung bangun, karena merasa ada seseorang yang sedang berdiri membuka jendela. "Daesung," ucap ibunya terkejut melihat anaknya yang baru bangun dari pingsan, kini berdiri dengan gagah dan badan yang terlihat bugar bak binaragawan. "Ibu," Daesung menimpali dengan senyum bahagia terlihat di wajahnya. Pagi hari, seorang perawat terlihat memeriksa tubuh Daesung. Diawasi dokter dan ibunya, terjadi perbincangan kecil antara dokter dengan ibunya, yang inti dari perbincangan itu adalah, dengan lamanya Daesung pingsan, kemungkinan tubuhnya bisa sembuh adalah dengan rehabilitasi selama 6 bulan, tapi dokter juga tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Daesung. Ibunya mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dijelaskan di sini, dan dokter menyangkal, karena yang dikhawatirkan ibunya berbeda dengan fenomena ini, saya mencoba menjelaskan sesingkat dan detail. Siapa tahu nanti akan ada hubungannya dalam jalan ceritanya. Oke lanjut. Daesung masih melakukan peregangan tangan dan kakinya. Dia merasa lebih baik sekarang, yang artinya sudah hampir sembuh total. Dia melihat dari jauh, ibunya yang sedang mengucapkan terima kasih kepada Suster Kim. Suster Kim menyemangati ibunya Daesung yang telah melalui ini semua selama 10 tahun, dan pantang menyerah. Ibu Daesung menimpali, "Ini sungguh keajaiban." Daesung yang sedari tadi mendengarkan obrolan ibunya dan Suster Kim, merasa bersalah atas apa yang dialami ibunya selama 10 tahun, dan bertekad akan selalu melindunginya dari sekarang. Daesung masuk toilet, lalu dia mengucapkan kata, "Pantheon." Seketika dia berpindah dimensi, dengan emosi penuh ambisi, dan tekad untuk melindungi orang-orang tersayangnya. Ia kini ingin menyelesaikan sistem pelaksanaan dengan cepat. Jendela layar memberinya pilihan untuk level kesulitannya, yaitu sangat rendah-rendah dan menengah. Dalam tekad yang tak setengah-setengah, dia mencoba menyelesaikannya sekaligus. Dia pilih tingkatan yang tidak ada pilihannya di situ, yakni kesulitan neraka. Kesulitan neraka adalah kesulitan yang paling sulit dari yang paling sulit. Jendela layar mengamini keputusan Daesung tersebut, dan tak lama setelahnya muncul bola besar berwarna hitam kemerah-merahan, berselimut petir, dan angin yang menghembus dari segala arah. Terlihat retakan-retakan dari bola besar itu, memancarkan cahaya putih kemerah-merahan, dan seketika, duar, bola merah besar itu pecah sepenuhnya, dan terlihat sosok yang tak asing keluar dari cangkang bola merah tersebut. Dia menyeringai dengan wajah psikonya. Daesung bingung tak percaya melihat sosok itu mirip dirinya. Quest kali ini adalah melawan sang Absolute Ruler, dan itu adalah Daesung sendiri. Kini dia harus menang melawan dirinya sendiri, meskipun hanya klonenya. Di Pantheon keduanya saling berhadapan, bersiap untuk kemungkinan pertarungan antar Daesung dan sang Absolute Ruler, yakni klone Daesung. Dengan tatapan penuh percaya diri Daesung mengeluarkan senjatanya, yaitu pedang dengan bilah lebar ciri khasnya, sambil berkata, "Tentu, quest level neraka harusnya setara dengan penguasa neraka, yang tak lain dan tak bukan adalah Han Daesung sendiri." Dengan melesat seperti kilat, kini sang Absolute Ruler melancarkan serangan langsung. Daesung terkejut. Sebelum serangannya mengenainya, dia mencoba menyerangnya duluan, namun tak diduga, Absolute Ruler dapat menghindari serangan tersebut, dengan melompat secepat kilat, dan melancarkan serangan dengan dipenuhi aura membunuh. Ternyata Daesung masih bisa menangkisnya, meskipun kesusahan, akibat dari menangkis serangan langsung dari Absolute Ruler, Daesung pun terpental ke belakang, seperti binatang buas. Sang Absolute Ruler tak memberi jeda, langsung melesatkan serangannya lagi dan lagi. Daesung kali ini masih bisa menangkis walau masih saja terpojok dengan penuh tekanan. Jual beli serangan tak terhindarkan, seperti perang yang tak kunjung berakhir. Kini terlihat goresan-goresan yang mengenai lengan dan kakinya tak terhindarkan. Dalam pertarungan yang tak seimbang ini, dia bergumam, "Bajigur, aku tidak bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatannya saat ini. Kalau dibiarkan,
ini akan semakin merugikanku. Tiba-tiba dengan pose telapak tangan ke depan, sang Absolute Ruler melancarkan serangan kejutan ke bagian dada Daesung. Lalu, jedwar, Daesung terkena serangan itu dan terpental jauh ke belakang. Situasi jadi semakin kacau, dengan asap dari pertarungan yang ada di mana-mana, menutupi seluruh tubuh Daesung. Dari kepulan asap itu ada siluet sosok yang bangkit, tak lain adalah Daesung. Dengan terlatih dan sedikit batuk, dia bangkit. Dengan masih bisa senyum percaya diri dia berkata, rasanya yang palsu lebih autentik ketimbang yang asli. Aku jadi tidak senang, lagi pula kau akan mokat hari ini juga. Blood Naturalization adalah nama skill Daesung kali ini, dengan penampakan mata menyala putih kemerahan, dan badannya diselimuti aura merah yang menakutkan. Absolute Ruler terlihat panik, dengan kecepatan yang berbekas ledakan dari pijakannya. Kini Absolute Ruler tepat di depan Daesung siap melancarkan tebasannya. Sering, Daesung terbelah tapi itu hanya bayangannya. Absolute Ruler bingung mendapati Daesung sudah di belakangnya. Dengan kecepatan seperti itu, matamu lihat kemana? Ucap Daesung seraya menggapai wajah Absolute Ruler lalu membantingnya ke tanah. Dengan posisi menguntungkan berada di atas Absolute Ruler, kini Daesung berusaha menebasnya. Akan tetapi Absolute Ruler masih bisa menghindarinya. Dan dengan cepat Absolute Ruler keluar dari kekangannya dan menjauh. Seringai tampak dari wajah Absolute Ruler, dan terlihat aura yang sama milik Daesung ternyata juga bisa dikuasai Absolute Ruler. Dia juga menguasai Blood Naturalization. Ucap Daesung dengan wajah bingungnya. Sering, jual beli serangan kini terulang kembali. Cukup lama hal itu terjadi, sampai Daesung melancarkan serangan, tiba-tiba Absolute Ruler menghilang, dan, krot, Daesung terkena tusukan dari belakang punggungnya. Cukup dalam tusukan dari pedang Absolute Ruler tersebut, alih-alih melepaskan tusukan dengan mencabutnya, yang Absolute Ruler lakukan malah dengan melanjutkan tebasan ke atas, yang membuat pundak Daesung dipenuhi muncratan cairan merah, dan wajah Daesung yang menahan kesakitan yang amat sangat tak tertahankan. Dari dimensi bumi terlihat seorang mengetuk pintu toilet yang terdapat adanya Daesung di dalamnya. Kita diberikan informasi di sini yaitu ketika Daesung masuk ke di dimensi Pantheon, tidak serta-merta badannya juga ikut masuk, tapi rohnya saja yang masuk ke dimensi Pantheon. Oke lanjut. Ternyata yang mengetuk pintu toilet tempat Daesung berada adalah petugas pembersih. Dia merasa tidak ada orang di dalam tapi pintunya terkunci. Ketika petugas tersebut mencoba membukanya dengan kunci cadangan. Kita kembali di dimensi Pantheon. Daesung yang memegangi pundaknya yang kesakitan berkata dalam hati, aku tidak bisa melakukannya dengan keadaan begini. Kalau kalah semua akan sia-sia. Terlihat cairan merah yang mengucur ke lantai. Daesung masih memikirkan caranya untuk bisa menang dengan keadaan seperti ini. Inventory, ucap Daesung yang sepertinya telah menemukan jalan keluar dari keadaannya saat ini. Kembali di dimensi bumi, seorang petugas yang tadi telah memasukkan kunci cadangan di toilet tempat Daesung berada. Hendak mau membukanya, tiba-tiba temannya menegurnya, mengingatkan untuk melakukan hal lain, dan kedua petugas itu pun meninggalkan toilet tempat Daesung berada. Kembali di dimensi Pantheon, jendela layar menampilkan. Inventory diaktifkan, terlihat lubang hitam kecil berbingkai cahaya biru mengelilinginya, muncul tepat di samping Daesung. Daesung memasukkan tangannya ke lubang itu, hendak mengambil sesuatu dari lubang itu, merasa telah menemukan apa yang dicarinya, seraya berkata dengan wajah psikonya, masih belum selesai misi ini. Ternyata yang dimaksud Daesung adalah item hadiah dari setiap quest yang pernah Daesung selesaikan, yang dia simpan di inventorinya, salah satunya yaitu yang ada di genggaman Daesung, yakni tonik nutrisi sang Absolute Ruler, yang mampu mengembalikan stamina dan health-nya sebanyak 20%. Tak menunggu lama Daesung langsung meminumnya. Dari arah lain Absolute Ruler KW mulai melancarkan serangan, berusaha tak memberi kesempatan Daesung untuk memulihkan stamina dan health-nya. Benar saja tebasan yang dilakukan Absolute Ruler KW berhasil mengacaukan fokus Daesung dan hampir mengenainya. Lalu, jedung, bogem mentah Daesung tepat mengenai pipi Absolute Ruler KW tersebut sampai terdorong beberapa langkah ke belakang. Dan nampak Daesung telah mengalami pemulihan stamina dan health-nya dengan meminum satu botol tonik nutrisi tersebut. Ia bergegas merogoh inventorinya lalu mengambil beberapa tonik nutrisi yang tersisa, sambil menghindari serangan Absolute Ruler KW dengan sangat mudah.
Dia meminum 5 tonik nutrisi agar stamina dan health-nya dapat pulih sepenuhnya. Namun setelah meminum kelima botolnya, tiba-tiba dengan aura membunuh dan tekanan yang luar biasa kini pedang Daesung dan Absolute Ruler KW bertumbuk dengan cepat dan kuat. Daesung merasa bingung sambil bergumam dalam hatinya, aku sudah pulih sepenuhnya tapi ini masih sangat sulit. Dengan konsentrasi yang agak buyar Daesung pun terkena cekikan di lehernya oleh Absolute Ruler KW. Terlihat wajahnya merasa penuh akan kemenangan nampak di seringai wajah psikonya. Ia hendak menusuk Daesung. Sepersekian detik, inventory ucap Daesung sambil menusukkan pedangnya ke bagian perut Absolute Ruler KW. Dengan wajah bingungnya Absolute Ruler KW melihat pedangnya yang ternyata tertancap ke lubang inventory bukan ke perut Daesung. Dengan ini pertarungan panjang Daesung melawan Absolute Ruler KW pun dimenangkan mutlak oleh Daesung yaitu Real Absolute Ruler. Bersamaan dengan selesainya quest level neraka tersebut, kini notifikasi banyak bermunculan terdiri dari Absolute Ruler telah memenuhi syarat, tingkat penerapan saat ini, Jade Body 100, tubuh akan kembali ke kondisi asli, yang berarti Daesung kini resmi menjadi sang Absolute Ruler dan bisa menggunakan sistem dari neraka bahkan ketika berada di bumi. Info sedikit nih, jadi sebelumnya meskipun Daesung bisa menggunakan kekuatan dan pedangnya di dimensi Pantheon, dia sama sekali nggak bisa menggunakan kekuatan itu di bumi. Namun setelah dia berhasil menyelesaikan semua questnya akhirnya dia bisa menggunakan kekuatannya bahkan di bumi. Semoga paham. Oke lanjut, kini kita diperlihatkan dengan kembalinya kekuatan Daesung. Bekas luka-luka yang ia dapat waktu berjuang di neraka kini kembali lagi ke tubuh Daesung saat ini. Daesung agak risih tapi mau gimana lagi. Daesung meminta sistem untuk mengeluarkannya dari dimensi Pantheon namun sistem memperingatkannya ada satu pesan yang belum dibaca. Inti dari pesan yang belum dibaca tersebut adalah, neraka menyambut penguasa baru yaitu Han Daesung, namun dia kembali ke bumi. Jadi dengan kosongnya Absolute Ruler di neraka karena Daesung ke bumi, akhirnya makhluk surgawi menyegel para iblis di neraka dengan Earthstone. Ke dimensi Pantheonnya makhluk surgawi tersebut. Sekilas info, jadi Pantheon adalah dapat pula merujuk pada kuil atau bangunan suci yang secara eksplisit diperuntukkan bagi semua dewa. Jadi istilahnya Pantheon itu dimensi pribadi tempat dewa berada. Semoga paham. Oke lanjut. Daesung yang merasa iblis-iblis itu sedang menunggu pertolongannya, dia menunjukkan jari tengahnya seraya berkata bacot, cecumu, bajigur. Dengan wajah kesal ia menyuruh jendela layar untuk mengeluarkannya dari Pantheon. Terlihat iblis dari dimensi lain yang melihat tingkah laku penguasa baru mereka, berteriak dengan penuh kekecewaan dan putus asa. Scene kembali di rumah sakit Korea Selatan, terlihat Daesung sedang melakukan elevated push-up dengan hitungan ke-55, dari jauh nampak ibunya dan dokter sedang mengamati Daesung. Terjadi perbincangan antar keduanya. Dokter merasa kalau Daesung adalah seorang awaken, ibunya yang bingung merasa terakhir kali ia berbeda dari seorang awaken. Dokter juga berpikir demikian namun setelah melihatnya langsung, tidak ada cara lain untuk menjelaskannya selain jadi awaken, lalu dokter menyarankannya untuk pergi ke asosiasi. Daesung sedikit melirik dengan wajah serius namun tak berkata apa-apa, mungkin dia dengan tapi dia diam saja. Siang hari, view kota yang padat dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, Daesung akhirnya pulang dari rumah sakit menaiki taksi yang melaju sedang. Dalam hatinya dia mempertanyakan tentang asosiasi dan Hunter, dia merasa ada yang disembunyikan dari ibunya, dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi di bumi selama 10 tahun ini. Terlihat bangunan yang rusak parah akibat anomali yang Daesung tak ketahui. Kini Shin diperlihatkan pedesaan tempat Daesung tinggal, dan ibunya menyuruhnya untuk masuk ke rumah dan ibunya akan kembali setelah melakukan hal lain terlebih dahulu. Fokus Daesung teralihkan oleh seorang gadis di samping yang jongkok hendak mengambil beberapa uang dari dalam lemari. Daesung menegurnya, "Siapa?" ucap Daesung sambil melirik gadis tersebut. Gadis itu bingung juga saat melihat Daesung dan tak berkata apa-apa. Ibunya dari belakang Daesung menyuruh Daesung untuk makan. Ketika ibunya melihat gadis itu seraya berkata, "Jisoo, dari mana saja kau?" Telepon tidak dijawab. "Ibumu sangat khawatir tahu tidak, Jisoo?" ucap Daesung dalam hati dengan wajah terkejut. Jisoo yang tak menggubris omongan dari ibunya itu seraya pergi tanpa mengucapkan satu kata pun. Daesung yang masih memikirkan pertemuan pertamanya setelah 10 tahun tak bertemu adiknya, menyayangkan pertemuan tak mengenakan tersebut.
Seraya Jisoo kembali dan berkata kondisimu kelihatannya bagus. Untuk kami setiap hari bagai neraka. Daesung pun seketika tertegun tak bisa membantah. Ibunya menegur Jisoo, tapi Jisoo tak menghiraukannya. Ketika Jisoo hampir sampai di pintu pagar rumahnya, tiba-tiba ada yang memanggil ibu Daesung agar secepatnya membuka pintu pagar tersebut. Terlihat Daesung dan ibunya menoleh ke arah sumber suara. Terlihat dua orang yang tak asing. Salah satunya menendang pintu pagar. Nampak Daesung dengan tatapan amarahnya. "Woi, bajigur, buka pintunya," ucap salah satu rentenir berambut keriting sambil menendang-nendang pintunya. Jisoo yang sedari tadi berada dekat dengan pintu pagar itu ditegur ibunya, disuruh mendekat ke ibunya dan Daesung. Karena tak menghiraukannya akhirnya Jisoo membuka pintu pagar tersebut. Seraya berkata, "Ah, berisik sekali sih," kepada kedua rentenir tersebut. Sambil berlalu pergi, mereka bertanya satu sama lain perihal gadis itu. Lalu rentenir rambut keriting menerobos masuk dan terlihat rentenir botak masih memandangi kepergian gadis tersebut. Dari rautnya dia seperti akan merencanakan sesuatu. Ibunya Daesung meminta maaf atas keterlambatannya membayar, karena anaknya baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Ketika hendak membayar cicilannya seketika rentenir rambut keriting itu menghempaskan dompet beserta uangnya. Daesung terkejut dan memanggil ibunya. Rentenir rambut keriting itu berkata, "Dasar, kau pikir kami datang jauh-jauh kemari hanya untuk uang yang sedikit ini?" Terlihat ibu Daesung terjatuh ke tanah akibat hempasan rentenir keriting tadi. Terlihat ibu Daesung pingsan, nampak pipinya merah lebam. Daesung yang sudah tak tahan lagi menahan amarahnya, jeduar, bogem mentah tepat mengenai wajah pria keriting tersebut terjengkang ke tanah tepat di hadapan pria botak. Nampak cairan merah keluar dari hidung dan mulutnya. Pria keriting menjelaskan bahwa ini ulah dia, yakni Daesung. Dengan tatapan penuh intimidasi Daesung berkata, "Tadinya aku ingin menemui kalian, tapi kalian sudah datang sendiri." Pria botak tak terima menimpali, "Kau itu si bajigur yang tak bisa berjalankan. Kau bahkan tak sebanding dengan uang ibumu." Singkat cerita, Daesung berkata lagi, "Apa kau tahu bagaimana aku selamat dari neraka?" Dengan wajah yang sudah keluar cairan merah dari hidung dan mulut pria botak itu, dia menggapai kursi yang ada di dekatnya, hendak mau memukulkannya sambil berkata, "Sial, apa si brengsek ini sudah gila." Tak sempat mendaratkan serangannya, kini dagu pria botak itu sudah digapai Daesung. Dengan ancang-ancang hendak menamparkan, Daesung seraya berkata, "Aku selalu membayar sesuatu sebanyak yang aku terima." Plak, puluhan kali, plak, ratusan kali. Setelah menamparnya entah berapa kali, pria botak itu dilepaskan dan terjatuh. Daesung melanjutkan bicaranya, "Ayolah, ini masih akan lama lagi." Terlihat wajah mengesalkan dari pria botak itu dan, jeduar, bogem mentah Daesung menembus kursi yang kini hancur. Tak terhenti bogem mentah Daesung mendarat tepat di muka pria botak itu seketika ia tumbang. Pria keriting hendak mengambil sebilah pisau dari pinggangnya, dan mengancam Daesung akan benar-benar menusuknya. Daesung tak berkata apa-apa, mendekat lalu menggapai salah satu tangannya dan seketika, kerik, terdengar suara tulang yang remuk kepunyaan pria keriting itu. Seraya Daesung berkata, "Tangan yang baru saja memukul ibuku." Situasi jadi berbanding terbalik 180 derajat dibanding saat terakhir kali mereka bertemu Daesung. Pria botak yang masih mencoba memperingatkan Daesung kalau dia nggak akan baik-baik saja setelah melakukan semua ini. Daesung yang seorang raja di neraka alih-alih takut, dia malah ngancam balik dengan mengatakan, "Kalau begitu ada satu cara, membunuh kalian semua sehingga kalian tidak membuat masalah lagi." Tampak pria botak itu panik bukan main dengan ancaman Daesung. Tiba-tiba Daesung dihentikan ibunya agar tidak melakukan apa-apa lagi. Terlihat dua pria itu kini pergi dengan tatapan kemarahan tapi tak bisa melakukan apa-apa. Di dalam mobil kedua pria itu merasa tidak percaya jika Daesung adalah orang yang sama ketika terakhir kali mereka bertemu di rumah sakit. Pria keriting menanyakan tentang apa yang harus dilakukan, karena ketua mereka menyuruh agar ibu Daesung menyerahkan suratnya. Ternyata yang mereka lakukan itu sudah direncanakan oleh ketua mereka. Kemungkinan surat itu adalah surat tanah. Di tengah-tengah perbincangan mereka, pria botak melihat mangsanya yang berjalan sendirian tak lain adalah Jisoo, adik kandung Daesung, seketika menyuruhnya untuk menghentikan laju mobilnya. Ibu Daesung menjelaskan perihal apa yang terjadi saat Daesung koma, dari menjual rumah sampai kehabisan uang deposit sewa, karena Daesung tak kunjung siuman.
dan dia harus meminjam uang dari 3 lembaga melalui kenalannya yang ternyata biaya bunganya yang menumpuk melebihi biaya pinjamannya. Daesung menanyakan apakah adiknya masih sekolah, dan ada apa dengannya. Ibunya menjawab bahwa Jisoo sudah berhenti sekolah 2 tahun dan tahun lalu dia terluka saat bekerja di sebuah restoran. Ibunya melanjutkan bahwa Jisoo sudah mengalami banyak penderitaan, bekerja di pom bensin saat siang dan di toko saat malam. Daesung menimpali, ibu seharusnya menghentikan Jisoo, dia harus sekolah, aku sudah menghentikannya, tapi dia harus bertahan supaya bisa membantumu, tapi kerjanya tidak membuahkan hasil, sesuatu terjadi beberapa bulan lalu, dan sekarang dia entah kerja di mana, jelas ibu Daesung dengan wajah penuh sesal. Daesung menimpali, kenapa ibu tidak meninggalkan aku sendiri saja? Daesung jangan bilang begitu, kita ini keluarga, sangga ibunya. Di sini Daesung tidak berkata apa-apa lagi karena merasa bersalah atas adik dan ibunya. Dari kesunyian itu tiba-tiba handphone ibunya yang terjatuh berbunyi. Ibunya hendak mengangkatnya, namun Daesung meminta untuk berbicara. Tiba-tiba wajah Daesung panik dan emosi dalam waktu bersamaan. Sepertinya yang menelpon adalah 2 rentenir itu yang telah melakukan sesuatu kepada Jisoo. Mobil hitam pekat kepunyaan 2 begundal rentenir itu kini sedang terhenti di tengah jalan, akibat padatnya lalu lalang transportasi kota. Gadis yang tak lain adalah Jisoo, terkulai lemas masih berusaha menghentikan kekangan dari dalam mobil hitam itu, ditutupi mulutnya dengan lakban oleh 2 begundal rentenir tadi. Begundal botak dengan ekspresi mengancam dia berbicara kepada orang melalui saluran telepon genggamnya, meminta kepada orang yang ditelponnya dengan tebusan uang 100 juta dalam waktu sehari. Dia menekankan agar jangan melakukan hal yang sia-sia kalau adiknya ingin selamat, sambung begundal botak dengan orang yang ditelepon dengan wajah yang seakan penuh kemenangan. Dari tempat lain Daesung yang mendapati adiknya diculik dan disekap oleh 2 begundal rentenir itu, mengeluarkan amarah yang bergejolak. Ibunya yang dari tadi tidak tahu apa-apa bingung dengan menanyakan, ada apa? Daesung tak menjelaskan lalu dia pamit mau pergi sebentar, ditahan oleh ibunya. Ibunya tak sanggup hidup kalau Daesung menghajar orang, lalu dia dipenjara. Dalam hatinya dia sadar kenyataan sesuatu, kalau di dunia ada hukum yang berlaku, dia tidak bisa membunuh sembarang orang, karena ini bukan neraka. Jendela layar muncul hendak memberikan informasi tertentu tepat setelah dia merenungkan apa yang harus dilakukannya. Dalam lamunannya, ibunya memanggil Daesung, berusaha menyadarkan anaknya yang terpaku. Jangan khawatir Bu, ucapnya sambil berbalik menghadap ibunya. Tidak akan ada yang terjadi, sambungnya penuh percaya diri dari raut senyumnya. Jendela layar memberikan informasi yaitu, adaptasi returner, memberikan 1 hadiah basic skill, returner yang berarti orang yang kembali. Dengan mencoba menekan sesuatu di jendela layar itu, Daesung menyuruhnya untuk cepat berikan apa yang ingin diberikan oleh jendela layar. Setelahnya muncul beberapa skill di jendela layar, Poison skill level A, Stealth skill level A, Hell Flame skill level D, dan yang terakhir, Summon Shadow Wraith. Itu adalah nama skill yang diberikan jendela layar kepada Daesung kali ini. Dengan wajah kecewa dan tanpa excited sama sekali dia memilih asal karena tidak ada yang disukainya. Scene berpindah menampilkan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Salah satunya adalah tempat 2 begundal rentenir tadi didorong paksa oleh begundal keriting itu. Jisoo dengan wajah sedihnya, dia tak bisa melawan. Terjadi perbincangan kecil antar kedua begundal tadi. Ketika mereka sampai di dalam elevator hendak mau naik, tiba-tiba terjadi korsleting listrik di dekat tempat mereka berdiri. Begundal botak menanyakan perihal apa yang terjadi, kemudian dari bawah pijakannya terdapat listrik statis yang bergejolak, memunculkan sosok. Begundal botak menoleh penasaran, kaget bukan main si begundal botak itu mendapati sosok muncul dari lantai pijakannya. Ternyata sosok itu tak asing, yakni MC kita sudah berdiri tegap dengan pembawaan yang mengerikan tiba-tiba muncul, menyeringai Bak Saiko, dengan mengatakan, kau bilang kau mau uang, aku kesini mau memberimu uang. 30 menit sebelum Daesung sampai ke tempat begundal tadi, Daesung memilih skill Summon Shadow Wraith yang diberikan jendela layar kepadanya. Dari aktivasi skill itu, nampak tubuh Daesung dipenuhi aura kegelapan, dan energi biru menyala seperti api biru tua pekat keluar dari salah satu tangannya. Ini pasti bagus untuk sekarang,
ucapnya dipenuhi aura kegelapan dan disambungkan mengucapkan nama skill itu, Summon the Shadow Rite. Cairan gelap pekat diselimuti aura biru tua menyala mengalir dari tangan Daesung. Terjatuhlah cairan biru gelap itu ke tanah masih diselimuti aura biru tua. Semakin membesar cairan itu seperti cairan darah yang kental. Summon Shadow Rite yang berarti memanggil hantu bayangan. Cara kerja dari skill ini yaitu bisa mendeteksi orang dari darahnya, karena begundal botak tadi mengeluarkan darah cukup banyak di lengan baju Daesung. Dia memanfaatkan Shadow Rite untuk mencari yang punya darah tersebut, tak lain adalah begundal botak. Scene berpindah di keadaan saat ini, nampak Daesung yang berdiri tegap dipenuhi aura kegelapan di tengah-tengah dua begundal tadi. Dengan berkata kasar begundal keriting siap menyerang Daesung dengan tinjunya yang lemah. Benar saja tinjuan dari begundal keriting tadi bak kapas yang melayang, sangat mudah untuk dihindari Daesung. Seketika dicengkramlah wajah dari begundal keriting itu oleh Daesung. Dengan tangan yang dipenuhi aura keunguan, dihempaskannya begundal tadi di lantai dengan sangat keras. Aura gelap pekat dan mata yang menyala putih keunguan menyelimuti kemarahan Daesung. Saking kerasnya hempasan dari Daesung tadi, terlihat retakan-retakan dari lantai. Dan begundal keriting itu sudah tak sadarkan diri dengan keluar busa dari mulutnya. Dasar bajirut, ucap begundal botak dengan wajah ketakutan dan penyesalan dari belakang Daesung. Apa kau seorang awakener? Lanjutnya dengan mengucur deras keringat nampak di wajah paniknya. Awakener? Apa itu? Tanya Daesung masih dengan aura keunguan menyelimuti tubuhnya. Jangan bicara omong kosong, dasar brengsek, sanggah begundal botak. Bersamaan dengan elevator yang terbuka seraya begundal botak memanggil orang-orang yang ada di tempat itu, memberitahu mereka kalau orang yang di sampingnya adalah awakener. Daesung memukul bagian belakang dari begundal botak. Seketika begundal botak tak sadarkan diri. Teman dari begundal botak tak terima dan hendak melawan. Daesung tepat di depan mereka semua dengan dipenuhi aura keunguan yang menyeramkan. Korsleting listrik terjadi di area tempat sekitar. Salah satu dari begundal itu menyerang Daesung menggunakan pemukul. Sepersekian detik, dengan cairan hitam pekat keunguan yang berpindah ke bagian belakang begundal yang memukulnya. Seketika Daesung sudah berada di belakang begundal itu dengan kilat. Mereka kaget bukan main mendapati kejadian di luar akal manusia itu. Jeduar, kaki Daesung sudah mendarat dengan keras tepat di muka begundal yang mau memukulnya. Seraya begundal dari depannya bersiap memukulnya dengan berkata, "Mokat aja sana kau." Mudah saja bagi Daesung menghindari serangan yang lemah. Jeduar, bogem mentah mengelus muka si begundal yang hendak memukulnya barusan. Terjadilah pembantaian sepihak yang dilakukan Daesung sendirian tanpa musuhnya bisa melawan. Alhasil semua begundal itu sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan bercucuran cairan merah muncrat kemana-mana. Pemandangan yang mengenaskan, Daesung berjalan melewati tumpukan para begundal yang tak sadarkan diri. Kini tepat di hadapan adiknya dengan tatapan yang masih mengerikan. "Apa kau baik-baik saja?" ucap Daesung menanyakan keadaan adik perempuannya sembari membuka lakban yang ada di mulutnya. Dia menyuruh adiknya untuk pulang duluan. Adiknya menanyakan perihal apa yang akan dilakukan kakaknya dengan kekhawatiran nampak dari wajah adiknya. "Aku akan menyelesaikan masalahnya, lalu menemuimu," jawab Daesung dengan wajah dinginnya. Sembari meninggalkan adiknya, Daesung dengan wajah yang dipenuhi lonjakan emosi yang meluap-luap sudah mulai mengaktifkan skillnya. Tampak listrik statis memenuhi seluruh area tersebut. Di bagian gedung lain, dengan menaiki tangga demi tangga kini Daesung dihadapkan sekumpulan begundal yang sedang menjaga ruangan atas. Dia berbicara sendiri. Dia provokasi kumpulan begundal itu dengan menyebut mereka kecoa. Benar saja mereka terpancing provokasi Daesung dan kita diperlihatkan kaca di atas gedung yang pecah. Ulah siapa lagi kalau bukan Daesung. Ponsel berdering yang berada di tempat yang penuh asap seperti di sauna. Seorang berbadan kekar dengan tato tengkorak dan ikan emas itu mengangkat ponsel tersebut. "Jangan telepon aku, saat aku di sauna," ucap. Seorang berbadan kekar tadi memarahi si penelpon. "Kita ada masalah Hyungnim. Aku pikir Anda harus ke kantor secepatnya," ucap si penelpon dengan panik. "Apa aku anjing? Beraninya kau memerintahku?" Timpal pria kekar tadi dengan penuh amarah. "Ini gawat, ada monster," ucap si penelpon singkat lalu mematikan panggilannya. Tambah marahlah si pria kekar tadi sembari meremat ponsel yang kini hancur di genggamannya. Scene di gedung tempat Daesung berada terlihat para begundal tadi sudah terkulai tak sadarkan diri.
cairan merah yang berserakan kemana-mana. Di ruangan yang lain tampak Daesung hendak membereskan semua begundal yang ada. Tersisa satu begundal yang akan Daesung hajar. Tiba-tiba dari dinding yang kokoh, jedwar, seseorang telah menghancurkan dinding yang kokoh. Daesung yang kaget menoleh ke dinding yang hancur itu. Seketika seseorang berbadan kekar sudah berada di depan Daesung. Dia menggapai wajah Daesung yang tak siap, membantingnya ke lantai, sampai memberikan dampak retakan-retakan pada lantainya. Kau membuat banyak kekacauan, ucap pria kekar tadi dengan wajah amarahnya. Di mana semua temanmu? Tanya pria kekar tadi. Sambil memegangi wajah MC kita, Daesung tak memberi jawaban sama sekali. Dalam posisi yang terlihat tidak menguntungkan ini, Daesung malah memikirkan hal lain. Tak lama muncullah tangan-tangan bayangan yang kini keluar dari tubuh Daesung hendak menggapai tangan pria kekar tadi. Kaget betul dia dibuatnya, terlihat dari raut wajah yang dia keluarkan, tangan bayangan itu berubah jadi tangan Daesung dan akan menggapai tangan pria kekar tadi. Seketika mundurlah dia beberapa detik kemudian, tangan bayangan itu pun semakin banyak, dan mulai mendekati pria kekar tadi. Pria kekar lalu menyimpulkan bahwa ini adalah ulah orang ini sendirian. Sembari membersihkan sisa debu yang ada di bajunya bekas pertarungan tadi, Daesung lalu tanya, apa kau juga seorang awakener atau semacamnya? Pria kekar dengan wajah yang menyeramkan dan senyum yang menyeringai berkata, tidak ada gunanya menyesal sekarang, akan kukirim kau ke neraka. Daesung yang mendengar kata neraka, mengernyitkan dahinya, dengan ekspresi tak menyenangkan. Pria kekar tadi mengeluarkan kekuatan penuhnya, ditandai dengan hancurnya baju yang dikenakannya. Kekuatan meluap-luap keluar dari tubuh pria kekar tadi. Tapi, jeduum, bogem mentah Daesung mendarat tepat di tengah wajah dari pria kekar itu. Terlihat wajahnya yang jelek itu mengeluarkan cairan merah menyebar ke sekitar dan giginya yang copot satu. Apa itu nggak sakit? Saat kau telanjang saat dipukuli, imbu Daesung terlihat begundal kekar tadi yang terpental ke tembok di belakangnya. Benar saja tembok itu retak hancur tak karuan akibat efek pentalan dari begundal kekar itu. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana dia bisa sampai seperti ini. Dia masih bisa senyum dengan wajah jeleknya yang hancur itu. Merasa masih ada harapan, jeledum, tungkak Daesung menghancurkan wajah jeleknya sekali lagi. Kau tahu apa soal neraka, sialan, ucap Daesung yang masih saja melancarkan tungkaknya berkali-kali di wajah jelek begundal kekar itu. Keluargaku menderita saat aku pergi, imbu Daesung dengan serangan tanpa ampunnya. Dia berada di level awakener yang berbeda. Pertama-tama aku harus bisa hidup, gumam begundal kekar itu dalam hati sambil keluar air matanya. Tak percaya apa yang terjadi, hentikan. Ucap begundal kekar itu meminta keringanan kepada Daesung. Tampak kini air matanya masih deras keluar, dan cairan merah yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Dengan bicara yang tertatih-tatih begundal kekar itu meminta Daesung untuk membiarkannya hidup, bahkan dia rela memberikan seluruh uangnya kepada Daesung. Uang? Di mana uangnya? Tanya Daesung sambil menahan kakinya untuk menginjak begundal kekar tadi. Begundal kekar memberitahukan uangnya ada di berangkas di dalam lemari. Sungguh, kau yang kasih ya, jadi jangan menyesal, ucap Daesung dengan menoleh ke arah lemari yang berisi berangkas tersebut. Mimin juga kalau di posisi begundal kekar itu pasti akan melakukan semua cara supaya tetap hidup. Hahaha. Oke lanjut. Daesung langsung berjalan ke arah lemari berisi berangkas itu. Si begundal kekar itu melarikan diri. Daesung membiarkannya begitu saja. Terlihat anak buah dari begundal kekar itu panik saat Daesung melihatnya. Kau akan mati kalau kau tidak pergi sekarang juga, ucap Daesung kepada begundal itu. Ah, maafkan saya. Teriak begundal itu seraya berlalu lari ketakutan. Mobil putih sedan terparkir di basement gedung. Bajingan itu, aku tidak peduli kalau kau masih bocah. Aku akan membunuhmu, geram begundal kekar tadi yang sedang marah-marah di dalam mobil. Aku melupakan sesuatu, password berangkasnya apa? Kejut Daesung yang tiba-tiba sudah berada tepat di belakang begundal kekar itu, keringat bercucuran, wajah pucat pasi, dan mata terbelalak. Tak karuan perasaannya kala itu. Bagaimana? Tanya begundal kekar dengan suara yang terbata-bata. Kenapa juga itu penting? Yang terpenting aku bisa mendatangimu dimanapun kau berada, ucap Daesung sambil mengeluarkan tangan bayangan yang jumlahnya banyak yang sedang menyiksa begundal kekar itu. Ah, teriak begundal kekar tadi terdengar sampai di luar mobil.
Scene berpindah di bagian atas gedung, terlihat Daesung sedang mengeluarkan uang bergepok-gepok yang jumlahnya 532 juta won dari dalam lubang dimensi yang ia ciptakan sendiri. Berapa lama aku bisa hidup dengan ini? Ucapnya sambil memegangi beberapa uangnya. Berapa banyak apartemen yang bisa ku beli di Seoul? Sambungnya dengan senyum puas tampak dari wajahnya. Scene berpindah ke sebuah toko yang menjual peralatan elektronik. Banyak orang yang lalu lalang di depan toko itu. Nampak Daesung sedang memegangi ponsel lipat keluaran terbaru dari brand terkenal di sana. Daesung masih mengecek ponsel yang ditawarkan penjaga toko itu. Dengan dua desain ponsel yang populer saat itu, penjaga toko meremehkan dengan memberi solusi kalau ponsel itu bisa dicicil. Namun kagetnya dia saat Daesung membeli kedua ponsel itu dengan cash tanpa nyicil. Terlihat segepok uang yang sudah ada di depan matanya. Sumringahlah wajah si penjaga toko itu dengan Daesung masih saja sibuk mengecek ponselnya. Terima kasih, pelanggan, ucap ramah penjaga toko itu seraya Daesung berlalu pergi. Sampailah Daesung di rumahnya sambil menaruh barang yang ia beli barusan. Terdengar dari arah lain, ibunya memanggilnya untuk makan. Aku harus pergi keluar, jawab Daesung singkat. Apa? Kemana? Tanya ibunya yang kini sudah di pintu kamar Daesung. Ibunya bingung terlihat Daesung sudah tidak ada di kamarnya padahal dia tidak terlihat keluar kamar. Kala itu suasana malam yang normal, terlihat lalu lalang orang yang mungkin pulang kerja, atau kerja shift malam, atau hanya sekedar keluar mencari makan dan nongkrong. Di sebuah restoran barbecue, seseorang di salah satu meja restoran yang hanya diduduki dia seorang. Dia memanggil Daesung, melambaikan tangannya menyuruhnya untuk kemari. Daesung menghampirinya dan melambaikan tangannya. Orang itu yang bernama Chanho satu-satunya sahabat Daesung. Tampak raut wajah yang terkejut melihat Daesung yang menjadi orang yang sangat berbeda dibanding saat terakhir kali mereka bertemu. Kini mereka berdua mulai barbekyuan dan meminum soju sambil ngobrol santai. Apa rencanamu untuk kedepannya? Tanya Chanho mengawali pembicaraan. Daesung yang sedang akan meminum soju yang sudah sampai di bibirnya hanya menjawab, "Yah," tanpa excited sama sekali. Lalu obrolan mereka berlanjut yang intinya, Daesung menanyakan berapa apartemen yang bisa dibeli dengan uang 500 juta won, dan Chanho membalas, mungkin bisa membeli apartemen kecil di pinggir kota, dan Daesung menimpali, kalau apartemen di tengah kota. Seoul, Chanho menjawab mungkin butuh 2 miliar won, seraya Chanho menyemangati Daesung agar bekerja lebih keras, karena dunia sudah banyak berubah saat Daesung koma. Ku dengar dari ibumu, kalau kau tampaknya telah menjadi awakener, tanya Chanho mengalihkan pertanyaan yang lebih serius. Pertama, aku harus tahu dulu apa itu awakener, jawab sekaligus tanya Daesung mengenai awakener. Lalu dijelaskan kepada kita melalui Chanho, kala itu terjadi saat setelah Daesung koma, secara tiba-tiba gerbang mulai bermunculan. Awalnya anomali ini ditemukan dalam skala nasional, diselidiki dan dikontrol, tapi suatu hari para monster membeludak keluar gerbang, dan kerusakan gerbang mulai terjadi. Kumpulan monster itu mulai menyerang manusia secara membabi buta. Manusia yang tak tahu apa-apa berupaya melawan balik dengan menyerang dengan senjata buatan manusia. Namun semua itu sia-sia belaka. Mereka tidak mempan sama sekali. Seiring kerusakan dan korban yang terus meningkat, akhirnya mereka menyadari sesuatu, hanya senjata aura yang terbuat dari monster yang bisa berfungsi, dan yang bisa menggunakan senjata aura itu disebut awakener. Tepat setelah obrolan mereka berdua selesai tiba-tiba terjadi retakan dimensi tepat di depan mereka berdua. Banyak monster yang mengerikan yang akan keluar dari gate tersebut, dan orang-orang pada ketakutan melihat retakan dimensi muncul di hadapan mereka. Monster mengerikan pun turun ke bumi melewati retakan dimensi itu. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa subscribe ya. See you next video.